Saudara, minggu lalu dalam program Bedah Politik ini kita membahas tentang posisi ideologi pemilih, atau kita membahas tentang polarisasi, dan minggu lalu kita membahas bagian tentang posisi ideologi pemilih dalam hal Islam dan nasionalis. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan itu, tapi kali ini kita akan membahas dari sisi ideologi yang terkait dengan isu kesejahteraan. Apakah masyarakat kita lebih pro konsep mengenai kesejahteraan itu tergantung kepada rakyat itu sendiri, atau lebih dominan pada intervensi pemerintah? Dan ini kita akan bahas dalam program Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, kita melanjutkan diskusi minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang ideologi Islam dan nasionalis, dan ternyata di dalam survei kita temukan bahwa ternyata polarisasi yang dikhawatirkan banyak pihak itu ternyata tidak terjadi. Tapi bagaimana kalau dalam hal ekonomi, tentang posisi ideologis pemilih mengenai kesejahteraan? Apakah lebih liberal atau lebih pada intervensi negara? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang mungkin bisa dibandingkan ya dengan perkembangan atau proses politik yang terjadi di negara-negara lain, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa Barat ya. Perdebatan yang lama kan perdebatan ideologi ekonomi sebenarnya, apakah kiri atau kanan. Kalau di Eropa, kiri itu artinya lebih pro pro negara gitu ya. Kanan ini lebih liberal dalam artian yang tadi sosialis, pro negara itu sosialis, yang liberal itu lebih individu, percaya pada masyarakat sendiri yang bisa menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi. Itu di Eropa. Di Amerika Serikat yang liberal itu kalau di Amerika Serikat adalah kiri gitu ya, yang liberal dalam pengertian bahwa menginginkan peran negara lebih besar gitu ya, untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Yang konservatif gitu ya, yang konservatif, yang kanan biasa disebut begitu, itu kalau di Eropa itu yang liberal, yang lebih percaya pada kemampuan masyarakat sendiri untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi atau kesejahteraan rakyat itu sendiri. Tidak menginginkan intervensi negara terlalu banyak. Misalnya bentuknya yang lebih populer, yang lebih sederhana adalah negara jangan terlalu banyak ngambil pajak dari rakyat. Berilah kesempatan rakyat untuk berusaha sendiri gitu ya. Dan kalaupun mau membantu orang yang kurang mampu, itu adalah inisiatif dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang nggak perlu negara untuk soal itu. Itu pandangan yang konservatif kanan di Amerika. Jadi, nah dalam konteks itu di kita juga mungkin relevan ya perdebatan tentang ideologi ekonomi itu. Ada yang kecenderungan menginginkan agar negara lebih berperan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tapi kemungkinan juga ada yang tidak menginginkan demikian. Apakah begitu di Indonesia gitu ya? Selama ini banyak yang mengatakan agak intervensi negara yang paling besar. Banyak, itu kemungkinan begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, apakah ideologi ini membuat masyarakat terbelah? Gitu ya. Apakah ada cukup besar yang berada di ekstrim kanan dan cukup besar yang ada di ekstrim kiri, gitu ya? Itu konsep polarisasi dalam soal ideologi ini. Nah, kita lihat tanpa ada persaingan politik, kita lihat gambaran seperti ini ketika dikasih pertanyaan, suruh memberi skor terhadap dirinya antara 0 sampai 10 gitu ya. Mereka memberi skor dirinya berapa? Nah, kalau semakin mendekati 0, berarti menginginkan intervensi lebih besar dari negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sementara yang ke kanan itu adalah lebih cenderung tidak menginginkan intervensi negara, ya kan kayak gitu. Nah, setelah kita teliti semua, kita menemukan
kecenderungannya memang seperti Anda katakan tadi, masyarakat kita inginnya peran negara lebih besar, gitu ya. Rata-ratanya 4,3 skornya itu ya. Jadi di bawah 5. Nah, itu artinya secara umum menginginkan agar negara lebih banyak berperan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi cukup kiri ya. Cukup kiri lah kira-kira begitu ya kalau menggunakan istilah di Amerika ya, cukup kiri atau cukup sosialis. Masyarakat kita kalau ini di Eropa kira-kira begitu. Nah, itu keadaannya, tapi ini tidak terpolarisasi. Gitu ya. Karena apa? Karena di ekstrim kanan dan ekstrem kirinya itu tidak lebih tinggi dari yang tengah, daripada yang di tengah. Kira-kira begitu ya. Sebutlah kalau ini dibuat 3 kelompok dari 0 sampai 2 gitu ya, atau sampai 3, itu lebih rendah daripada kalau kita buat antara 4, 5 dan 6 itu digabungkan. Kira-kira kayak begitu. Jadi ini mencerminkan kurva normal. Jadi masyarakat kita normal moderat. Artinya di satu sisi iyalah kita juga kita perlu usaha kerja keras sendiri sebagai rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain juga ya peran negara penting lah gitu. Kenyataannya kan banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari negara. Kira-kira kayak begitu. Oleh karena itu kalau dilihat dari sisi ini, walaupun cenderung kiri, cenderung menginginkan intervensi negara, tapi ini posisi ini moderat, tidak ekstrim, kira-kira begitu ya. Nah, yang kalau mau ekstrim ke kiri banget gitu ya, misalnya mayoritasnya itu ada di kiri banget, boleh aja, itu kan tidak terpolarisasi, ya kan? Oke. Soalnya di kanannya kosong. Jadi, sebutlah begitu. Polarisasi itu harus ada dua tidak ya, minimal. Iya, namanya polarisasi. Ada 2 kutub yang seimbang, gitu ya. Jadi jangan sampai satu kutubnya itu kosong. Ya itu sama aja ya. Itu sama. Kalau itu namanya tidak terpolarisasi, gitu ya. Tapi polarisasi itu sendiri, Pak Saiful, apakah harus 2 atau bisa lebih dari 2? Bisa lebih dari 2, gitu ya. Sebutnya mungkin bukan polarisasi tapi anarki, gitu ya. Jadi banyak kutub, gitu ya. Yang yang tidak ada kekuatan mayoritas yang bisa menjembatani antara keragaman atau perbedaan tersebut. Jadi yang normal itu kan adanya kekuatan moderat yang bisa menjembatani perbedaan atau keragaman tersebut, kan itu yang bisa menyatukan masyarakat atau negara. Kalau tidak bisa disatukan, terjadi polarisasi atau anarki, gitu ya. Jadi ada banyak kutub, tidak ada titik temunya, itu memang bubar negara itu, gitu ya kan. Nah, tapi dalam kenyataan masyarakat kita sekarang setidaknya kita melihat dari sisi ideologi, tanpa intervensi, tanpa persaingan politik, masyarakat normal, gitu ya. Walaupun cenderung ke kiri, cenderung pada perlunya intervensi negara untuk kesejahteraan. Nah, kalau terjadi persaingan politik, nah yang dikhawatirkan itu, kalau terjadi persaingan politik, apakah sikap masyarakat akan berubah, gitu ya? Persaingan dalam pilpres dalam hal ini yang banyak dikhawatirkan, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam pilpres, ya, ini visi ideologi kesejahteraan rakyat itu posisinya ya normal juga, gitu ya. Kita melihat kalau yang bersaing antara Anies dengan Ganjar, ya kan? Yang menonjol sama pada posisi yang sama adalah di tengah, ya kan? Dan ada kecenderungan pada Ganjar dan pada Anies itu menginginkan pemilihnya itu pendukung Anies maupun pendukung Ganjar itu orang kiri. Sama-sama intervensionis ya. Sama-sama intervensionis. Iya. Kedua-duanya sama, sebelah kanannya lemah. Iya kan? Nah, ini tidak terjadi polarisasi yang seperti ini, ya kan? Inginnya kalau itu terjadi polarisasi, pendukung Anies di sebelah kanan sebut begitu, itu tinggi. Pendukung Ganjar di sebelah kiri tinggi, di tengahnya kosong atau rendah, kira-kira begitu. Kurva terbalik. Nah, ini kan tidak terjadi. Artinya apa? Persaingan Anies dan Ganjar tidak membuat polarisasi dari spektrum ideologi ekonomi kiri dan kanan. Pro negara atau pro pasar, kira-kira kayak begitu, Saidiman. Ini kalau Anies berhadapan dengan Ganjar. Kalau Anies berhadapan dengan Prabowo, juga sama polanya. Sama ya. Iya kan? Jadi tidak ada kekhawatiran apa-apa sebenarnya kalau melihat ini. Tidak-tidaknya dari data yang ada sekarang, kita tidak tahu ada setahun lagi waktu ya, atau kurang dari setahun. Saya kira perilaku masyarakat nggak bisa berubah dengan drastis begitu.
Hanya karena kampanye misalnya terjadi perubahan yang besar kayak begitu. Saya kira pengalaman kita selama ini gitu ya. Mungkin itu lebih banyak dibesar-besarkan oleh sekelompok orang tertentu saja kekhawatiran tentang polarisasi ini. Anies sama Prabowo hampir sama. Ya, sama dengan yang tadi Anies dengan Ganjar. Anies dengan Ganjar sama gitu. Kecenderungan kedua-duanya ini pro negara semua pemilihnya, iya kan? Nah, orang Indonesia pada dasarnya agak kiri, kan, dalam soal ekonomi gitu. Ingin peran negara besar. Nah, sekarang kalau Ganjar dengan Prabowo itu betul-betul sama gitu. Sama, ya. Oleh karena itu persaingan dalam Pilpres, siapapun yang maju di antara tiga yang paling kompetitif ini tidak punya masalah dengan polarisasi. Tidak mengubah pemilih. Sikap pemilih dalam soal sikapnya dalam soal ekonomi maupun dalam diskusi kita yang sebelumnya dalam ideologi Islam versus Pancasila. Walaupun misalnya kita temukan ada calon presiden atau tim suksesnya yang pakai narasi misalnya anti asing, anti pasar bebas macam-macam, ya berpengaruh. Tapi lawannya ya tetap juga melakukan hal yang sama. Lawan juga melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya misalnya ya katakanlah kalau dalam perbedaan ideologi Islam sama Pancasila misalnya, katakanlah Prabowo lebih Pancasila sebenarnya. Kemudian lawannya menyerang Prabowo kayak gitu. Prabowo juga punya kemampuan dengan timnya untuk mengatakan tidak demikian gitu loh. Dia juga Islam. Ya, dia juga Islam gitu kan dan seterusnya. Dan udah terbukti dia banyak didukung oleh kelompok-kelompok Islam juga, kira-kira kayak begitu. Itu adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat kita pada umumnya adalah moderat dan tidak bisa dibelah gitu ya, dipolarisasi oleh persaingan politik dalam Pilpres. Itu Bung Saidiman. Saya kira ini kesimpulan kita pada diskusi kali ini bahwa masyarakat kita pada umumnya moderat. Baik dari yang pertama ideologi Islam dan nasionalis juga moderat, juga dari sisi ekonomi, ideologi ekonomi antara pro pasar dan pro pemerintah juga cenderung moderat walaupun agak cenderung ke kiri. Dan sikap semacam ini tidak bisa diubah oleh kampanye politik sejauh ini, terutama di dalam pemilihan presiden. Saya kira demikian, kita akan ketemu kembali dalam bedah politik episode selanjutnya. Terima kasih.